Korma pok nangis. Wa atakal 'udu yabki wa tazallal baina yadaika, datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Berkata itu batang korma, ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang, aku girang, aku senang karena aku cinta kepadamu ya Rasul, aku rindu kepadamu, cinta kepadamu, sayang kepadamu. Sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi, aku khawatir engkau nggak sayang kepadaku ya Rasul, makanya aku menangis. Rasulullah ngelihat batang korma, ya Allah, senyum. Apa kata Rasul? Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bihudurikum kepada penceramah kedua kita, Kiai Haji Nur Fadillah Yusuf atau Ustadz Tile. Alhamdulillah telah hadir. Jadi buat ibu-ibu diharapkan sabar menunggu. Dengan kesabaran ibu, fa insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi pahala para undangan semua. Amin ya Rabbal. Ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Al-Ustazuna Tile. Dan untuk tim hadroh, sebelum beliau naik, alangkah baiknya kita iringi dengan salawat. Satu salawat dari tim hadroh Duriyatul Jannah. Falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammadin. Al-badru alaina min zani وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر Alhamdulillah wa syukurillah telah hadir penceramah kita yang kedua, yakni Al-Ustadz Kiai Haji Nur Fadillah Yusuf atau Ustadz Tile. Alhamdulillah Ustadz, selamat sampai tempat ini sesuai permintaan kepada Al-Ustadz Nur Fadillah Yusuf. Waktu dan tempat kami persilakan. Fal yatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Guru, makasih. Halo. Halo. Tukang soundnya di mana? Tukang soundnya. Bang, ini Bang, kontrol. Angkat dikit Bang, kontrol. Suaranya nggak kedengeran. Suara saya. Halo, cek, cek. Nah, angkat dikit. Ehonya turunin, jangan pakai eho. Suara asli aja. Ini kurang angkat ini kontrolnya, nggak kedengeran suara saya. Nih, monitor, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus guru kami, guru kita semua yang sama kita muliakan, Al-Mukarram Al-Ustadz Abuya Kiai Haji Nawawi selaku Ketua DKM Masjid An-Nasriyah, guru kami Ustadz Haji Rohmat, Bapak Haji Muhammad Sukiyat, Bapak Haji Ali Nurdin, dan segini tuh doang, gak ada lagi. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya
segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, para ibu, bapak, hadirin, hadirat, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, abang saya, ada Bang Haji Rasidin, ada Bang Haji Latif, memang dia juga, dan segenap ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini, malam ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan harlah ke-10 Remans itu religius, spiritualitas, nasionalisme bersama titik 2 Ustadz Zaki Mubarok dan Ustadz siapa sih itu dia? Iya, Sabtu, 15 Oktober 2022 jam titik 2 19.30 S garis doyong D selesai. Tuh masih Jami Anasuriah live on titik 2. Wah, Reman _ID baca sendiri dah. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita malam ini dapat berkah. Banyak ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Zaki Mubarok. Saya mau nambahin aja karena udah malam, udah jam 2 kurang 2 jam. Bahwa hadirnya kita malam ini kumpul karena cinta kita ke Rasulullah. Ya Bu, ya Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah cuma nanemin iman, nanemin pondasi. Bicara akhlak Rasulullah terkenal, bahkan Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah adalah Quran. Kemuliaan akhlaknya udah kita baca di Rawi, kita udah apal buat nama Rawi po, sampai kulit-kulitnya apal. Bener kan? Di lembaran Rawi pertama kita buka di situ tertulis tuh, "Assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik azkal azkiya." Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Apa itu Zainal Anbiya? Penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Rasulullah nabinya belum lahir nih, beliau Rasul belum lahir po, tapi ceritanya udah ada. Mana? Di Rawi kita baca. An Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu faida fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu. Ada kan di Rawi po? Ada kan? Dulu sebelum Nabi lahir Bu, ada yang namanya Yasar Bang. Yasar ini ahli Taurat. Dia hafal kitab Taurat. Sampai khatam total dia hafal semua. Maka dia ajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, lu pelajarin di kitab Taurat ya, sampai khatam total. Illa sifron wahidan. Kecuali yang selembar. Selembar lu jangan pelajari nih. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Dulu kita masih kecil dipelototin sama orang tua takut. Bocah sekarang melain po. Jangankan kita pelototin, kita omelin tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lu Bang? Ngapa lu Bang? Tuh bocah sekarang. Anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya simpen, simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika Yasar meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama. Kagak meleset acan-acan. Ngerti acan-acan? Itu bahasa Mandarin. Cerita sama kenyataan sama Bang. Prediksinya tepat. Kalau kita lain prediksi kita sering meleset.
Ada bapak-bapak lagi sombong banget, bininya bunting 9 bulan, ngomong aja ngagul, masa apa aja ngomong. Lu liatin ntar bini gua kalau beranak, pasti anak gua kulitnya putih dah, emak bapaknya putih. Pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Nabi cerita sama kenyataan sama. Tuh Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah nyiptain Nabi Adam, malaikat protes seluruhnya bang. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu kan manusia, manusia itu perusak. So tahu banget malaikat, orang belum dibikin dia bilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat heran po, sampai kagum malaikat, nanya sama Allah, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam nurnya yang kau ciptakan? Allah bilang bukan, justru Nabi Adam, Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo banget, nanya lagi, kila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Ya Rob, bukan, kata Allah, justru Nabi Nuh kapalnya kagak kelebu, kapalnya kagak tenggelam, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat nanya lagi, emang rada-rada kepo. Kila huwa Ibrahim, kalau bukan Nabi Nuh apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim nurnya ya Rob? Bukan, kata Allah, justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, jangan kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh umum, jadi seluruh api waktu itu di dunia kagak ada yang panas po, adem semua. Nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya nggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin depan kompor. Baca ini bu ayat, ganti namanya Ibrahim sama nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca, ya naru kuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Hehehe, tawa lo. Nih Nabi luar biasa, Zainal Anbiya. Kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Yang ketiga, di mana-mana musuh kagak demen sama kita, po. Di mana-mana, tapi Rasulullah musuhnya demen. Siapa musuh kita? Setan, jin, belis. Belis, lu lagu lu kayak belis, orang lu ngomong begitu. Dulu sebelum Nabi lahir bu, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini bu, demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget po. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada sholawatan. Suad bin Qorib kaget, waduh jinku stres ini. Siapa yang disolawatin, orangnya belum ada. Bayangin Nabi mau lahir, jin pada solawatan. Maka kalau ada orang kagak demen solawat, nggak demen maulid, itu manusia lebih jelek daripada jin. Jadi temen gerandong, kuntilanak, sundel bolong. Kayaknya selawat embat. Selawat. Nih jangan macam-macam anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini marhaban jaddal Husaini marhaban tuh anak hadroh yang nabu buas, wah jetabu Ciputat Ciledug no. Makanya kalau macam-macam anak hadroh hati-hati, gampar langsung. Nih luar biasa, solawat baca. Ustaz saya lagi main ini, boleh baca solawat lah? Boleh, ada pahalanya. Ustaz saya nggak punya wudhu, baca solawat ada pahalanya, tetap berpahala. Bahkan baca solawat dalam keadaan riya sekalipun, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh solawat makanya membuat po, nyanyi mulu.
Lawat, masak, nyuci, goreng tempe. Emak-emak kita zaman dulu kan enak-enak ya dengerin sambil masak, goreng tempe aja baca sholawat ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Keenakan sholawat tempenya angus. Pas lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana ini? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Enggak jadi berantem, enak. Kadang-kadang mama sekarang lain, mama milenial belagu banget, masak, nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel sama laki nyanyi. Laki nggak pulang-pulang berantem, laki nyanyi mulu. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa? Masa si aku atau memang kau tunggu jatuh? Hafal banget wah ya. Nyambung aja kalau emak-emak mak. Ya Allah lakinya dengar begitu kagak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin. Kalau jadi baca selawat kan jadi kagak ribut po, enak. Bang ayo berantem, gue kesel banget emang dari kemarin meluk kagak bagi-bagi duit belanja mulu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, nggak ngapa-ngapa po. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, Komarun, Komarun sidnan Nabi, Komarun. Bininya Rodiah namanya. Balikin lakinya Rodiah ya dawal ayana. Bininya kesel ya Toibah Rodiah. Berantem nggak ngapa-ngapa gara-gara selawat. Anak yang kecil lah, emak bapak berantem pakai selawat itu, ikut-ikutan tuh bocah, ngikut aja lagi. Ya jemalu, ya jemalu, lah bocah po, ya jemalu, ya jemalu. Nggak jadi berantem, enak. Jadi sekeluarga jadi lomba marawis. Nih, masya Allah, selawat kita baca embat, alhamdulillah. Tuh, bu. Nabi kemuliaan akhlaknya luar biasa, Zainal Anbiya. Yang kedua Rasul dikatakan apa? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf bang, pak, bu, nih kita semua kan bawa kotoran di perut. Di perut kita ini kotoran banyak. Kemana aja kita bawa ngikut ini kotoran. Tapi Rasulullah, mohon maaf bang, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Bener. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air di kali. Itu bukan hilang, kanyut kok. Beda. Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat nengok ke belakang, ya Rasul, kalau pengen buang air jangan kemana-mana, sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Dia kalah-kalahin kok. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Rasul ya miski wa tibi. Badan Rasulullah bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot po, jatuh. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau, bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, habis silap diciumin. Makanya ibu-ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul, wah lu tarik aja, sini abang, saya pengen ngerasain minyak misik bang, rasain bau perengus-perengus dulu. Nih Nabi. Ya Allah, Zainal Anbiya, Azkal Azkiya, luar biasa, julukannya begitu banyak, kemuliaan akhlaknya
Mana kita baca di rawi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget po. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamisnya Rasulullah, kesingkap itu gamis, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu po, tibang betis. Ini sekarang urat malu pada putus nenek-nenek sekarang. Udah kagak punya pikiran, di mana tahu naik motor Mio pakai celana wahai kencang buat kok. Kepek. Ilah kirain knalpot, kagak taunya kulit ketiup angin najong banget. Perempuan begitu po, jangan begitu neng. Cewek pakainya jilbab. Jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, tuh yang di pala empok namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutup aurat, kayak gamis, nggak kelihatan bentuk tubuh kita. Kalau sekarang ada cewek, kudungannya cakep, hijabnya bagus, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepanjang. Tahu kencang banget loh. Nih makanya luar biasa, Nabi betisnya aja kelihatan malu bang. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, di pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, di pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul, bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dosa yang lalunya akan dihapus, semuanya yang akan datang dihapus, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasul pangkatnya tinggi, kagak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru bintang 2 aja pakai nembak orang, sial dangkalan banget. Ini kamera nih ya, ada kamera nih. Habis potong nih, gua habis viral lagi nih videonya dipotong. Ya elah elallah, tibang bintang kaleng. Saya juga banyak di rumah bintang kaleng, taruh aja di pundak. Kita mentang-mentang pangkat tinggi, sombong, mentang-mentang duit banyak, harta banyak, dipanggil orang kagak nengok. Bener bu? Mentang-mentang kaya, jalan, kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Nabi pangkat tinggi enggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, tetap enggak marah, senyum dihadapi oleh Rasulullah. Satu hari Nabi pernah mau ke masjid, diludahin dari atas masjid, sampai ngiat ngatas, ada yang ludahin. Senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih ada yang ludahin, senyum lagi. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin bang. Rasulullah tengok di pinggiran gang masjid, ada yang negor sahabat, ya Rasul nyari siapa sih, dari tadi saya liatin tanggal tengok aja di situ. Begini, saya lewat sini biasanya udah ada langganan, kok sekarang langganan saya nggak ada. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya ya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu, COVID kali. Buru-buru Rasulullah pulang ngambil makanan, datang nengokin ke rumah orang yang sakit, yang lagi sakit di atas balik kekurub, kok lagi ngerintih aja dia, habis vaksin kali, nggak ASEAN. Nabi beri salam, assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget yang sakit, Rasul masuk, duduk yang sakit langsung ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun belum ada yang nengokin teman, kamu lebih dulu nengokin saya, sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Bo, enggak marah. Baru diludahin tuh. Dikatain, apalagi dikatain, enggak marahan lagi. Kan lagi jalan-jalan, Nabi pernah lagi weekend. Lagi weekend sama Siti Aisyah, lagi jalan bareng berdua-duaan. Orang kafir lewat beri salam, cuman salamnya lain. Kalau kita assalamu alaika, dia orang kafir asyammu alaika. Asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad.
Artinya mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi dikata mampus bang. Marah? Kagak. Yang marah Siti Aisyah, istri beliau yang marah. Dibalikin tuh orang. Asyamu alaika wa laknatullahi wa adzabu. Lu yang mampus, dilaknat, ya azab lu. Tuh perempuan bang. Asal tahu aja. Dikasih 1 mulangin 3. Banyakan dia. Nabi marah? Enggak. Pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja. Wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad. Wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Nih Nabi enggak marahan, dibeludahin, dikatain, enggak marah. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta pok, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah? Enggak. Lagi ceramah ditakolin, ditimpukin berdarah. Yang marah malaikat Jibril, enggak tanggung-tanggung yang marah. Siapa yang marah? Jenderalnya malaikat nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran, Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, dibagelin, gua tibanin nih Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Sombong amat. Kalau bahasa kita begitu bu, kalau bahasa kita tawarannya gua mantep banget ini, gua tibanin nih Jabal Uhud. Jangan Jibril, sabar, saya kan dakwah jangka panjang. Kalau emang ini mak bapaknya nggak ada yang beriman, terus saya tungguin anaknya, siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel po, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong anak kampret. Bapaknya nyolong anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Kalau bapaknya kafir, anak pasti kafir lagi. Gua tibarin aja. Jangan. Kalau anaknya kafir juga, ntar saya tungguin cucunya. Luar biasa Rasulullah sabarnya. Terus mau kamu apa Muhammad? Saya mau doain. Didoain po yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Tuh Masya Allah, Nabi ditimpukin kagak marah. Kalau model saya begitu lain urusan. Wah, kita kagak dikasih air aja kita marah. Ceramah, udah ada nih alhamdulillah udah. Baru nyampe, wah kopi nih, mantep nih kopi Tenabang nih ya. Mantep nih, ntar lu dah. Ya. Kalau saya mah digituin lain lagi urusan po. Umpama ini kan umpama ini contoh ya, ini umpama ini misal ini ya, umpama nih Tile lagi ceramah umpama kalau saya nih Tile lagi ceramah bang, ditimpukin pakai batu sama polisi, umpama nih ya, jangan dipotong videonya, umpama nih ya, langsung datang Jibril ngasih tawaran, Tile, umpama. Ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin. Saya kata gitu. Itu beda urusan itu mang. Ilok Jibril datang ke saya. Nih video nih, jangan dipotong ya. Ntar dipotong lagi. Habis gue viral lagi dah. Capek kita diviral-viralin mulu bu. Nabi akhlaknya mulia banget. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati enggak sombong, apalagi kemuliaannya. Wa yuhibbul fuqara sakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi po sama orang miskin sayang banget, makanya Nabi sampai berdoa Nabi, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Kita gak pakai doa begitu, emang udah turunan po. Engkong miskin, bapak miskin, ya jatuh di anak kebelangsak pisan. Akhirnya maksa kaya dah. Bininya suruh jagain lilin, maksa kaya. Lakinya suruh ngayap malam-malam, ada tembok dikosed. Lah kalau temboknya udah diaci enak. Lah kalau baru dikamprot doang, dikosed bakrak depan pantat.
Nabi demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Orang kaya yang undang terburu-buru. Bener kan? Banyak kan begitu, ada orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati pok mimpin tahlil tuh ustaz nggak kelar-kelar 1000 aja baca afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 1000 dibaca sama dia orang kaya yang mati la ilaha illallah la ilaha illallah. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. La kelar deh ya. Nih Masya Allah luar biasa Rasulullah. Nih demen nama fakir miskin. Tingkat kemiskinan sekarang udah naik gara-gara covid kemarin 2 tahun kagak boleh ngapa-ngapain. Yang usaha dia pada bangkrut. Bener bu? Yang kerja pada di PHK tuh Masya Allah banyak pengangguran. Timbul kemiskinan. Masya Allah luar biasa. 2 tahun kita nggak boleh kumpul-kumpul begini gara-gara si covid. Bener kan bu? Berita tiap hari siang malam yuk TV tuh tayangin yang mati sekian terpapar sekian ya Allah. Nenek-nenek ketakutan pilek ya gua kena pilek nih ya gua kena pilek. Di mana-mana baleho gede-gede buat tulisannya pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lu ilah ketakutan lagi kita ditakut-takutin sama baleho. Pakai masker ibu ya, jangan satu double ya double. Gua lo pakai masker double. Mana habis makan jengkol kita malamnya lupa sikat gigi. Pagi-pagi berangkat mama ke pasar pakai masker double. Pulang dari pasar ngap-ngapan. Kata tetangga kena covid dia tuh enggak ngendus napasnya. Ya Allah po capek udah kita tiap hari beritanya begitu mulu jadi panik kita bener bang. Ya kita disuruh doang 3M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pret. Kita disuruh 3M, dia korupsinya 17M, sial dia angkalan banget. Enak banget kita habis duit bansos diembat sama dia semua. Bener bu? Iya ini ceramah begini bukan radikal, ngasih tahu, ngeritik supaya jangan begitu. Ini kan dikatain kita, wah radikal nih penceramah nih, tangkap. Doa, juga kira capung kali main tangkap aja. Lah orang kritik jangan marah. Setiap jadi pemimpin wajar resikonya dikritik. Benar harus tebal-tebal kuping. Makanya luar biasa Pak Anies dikritik, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah beliau. Begitu sosok pemimpin yang bagus. Dibuktiin dengan karya nyata. Dikatain, dihina, dibilang pembohong, enggak marah, enggak dibalas, enggak dikomen, mau beliau enggak diantepin, tapi terus serius kerja. Alhamdulillah Jakarta International Stadium rapi, pelan-pelan udah berdiri. Formula E juga rapi berjalan sukses. Pakai diperiksa lagi, kalau 11 jam kau KPK dicari kesalahannya, enggak bakal nemu cari celah-celah kesalahan Pak Anies. Orang sudah berhasil semua, bukan saya membanggain Pak Anies, bukan. Indonesia, dunia luar udah membanggakan siapa sosok Pak Anies. Begitu harusnya bangga punya pemimpin kayak beliau. Makanya dijegal terus nih, dikatain, dihina, dibully. Supaya apa? 2024 jangan nyalon jadi presiden. Begitu tujuannya. Tuh mereka ketakutan sebelum perang. Enak banget kita. Bener bu, besok udah kagak ada pilihan lagi. Udah 2024 beliau udah saya pilih. Saya masih kampanye aja di mana-mana. Bener. Lo mau seneng kayak kagak lah. Yang penting emang ketahuan jelas. Ya enggak. Lah iya. Najong dah. Iya saya mah ngulang aja biarin. Apa emang? Kan emang bagus dari namanya aja udah jelas Anies agar negara Indonesia sejahtera. Tuh ada singkatannya lah. Emang keren. Tinggal nyari wakilnya. Nih kira-kira siapa ya kan? Udah deklarasi kemarin apa? Tile wakilnya saya gitu. Nah, bisa aja bang. Nggak nutup kemungkinan lah. Kalau wakilnya saya kan mantep ya. Anies Tile. Wah. Disingkat Antil ya enggak. Kampanyenya juga seru. Ayo pilih Antil, hidup Antil. Tuh ibu-ibu antilan. Wah biarin udah malam apaan aja gue kata gue mah. Iyalah, nah bisa bagaimana? Gue sih mau ngomongin begini emang apa adanya. Ya apa dibayar? Enggak dibayar saya. Lah kita mau berjuang semuanya karena kita relawan, bukannya bayaran. Bener bang? Biarin lo belain kayak kagak nggak apa-apa. Iya loh orang banyak begini kagak ada yang belain gua. Nih beda boleh dong, marahan jangan, oke?
Iyalah bersaing harus sportif lah. Nih Masya Allah Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit, sayang. Makanya nengokin orang sakit sunnah po, nengokin tuh. Jangan nengokin doang men bawa tentengan. Ini datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa, minimal jeruk bawa 2 kilo begitu. Ini datang doang ke rumah sakit, orang lagi diimpus pakai ditanya, apa yang lo rasain Ji? Ya Allah, gua kaget dikabarin, oh apa yang lo rasain Ji ini? Lagi sakit nyaut, enggak deh gua rasa-rasa. Lah nggak begitu, iyalah lo kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, kan begitu bang. MPA juga. Datang ke rumah sakit buah-buahan orang sakit aja makanin bukan bawain. Ya Allah, Nabi syadidal haya wa tawadu, rendah hati, nggak pernah sombong, demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Apalagi kemuliaannya, wa yamshi ma'al armala. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nenek po. Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek di belakang bang, ngiringin Rasulullah. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek apa yang dilihat? Khawatir Rasulullah. Kenapa khawatir? Kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan nama Nabi dari belakang, ditolongin langsung. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa aja kata lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung dia kagak tahu. Nyeruntul aja jalan. Makanya nih Masya Allah, nih akhlak Rasulullah begitu luar biasa. Maka hari ini malam ini kita hadir maulid, contoh sedikit demi sedikit akhlak Rasulullah. Perbaiki akhlak kita. Akhlak kepada Allah adalah ibadah. Ayo yang belum doyan ngaji, habis maulid ngajinya doyan. Amin. Ramaikan majelis taklim, empok-empok nih yang belum ngaji. Nggak apa-apa Ustadz, saya kan malu ngaji, mau pakai seragam semua, nggak apa-apa, seragam juga bagus buat semangat kita ngaji ya po. Emak-emak kan paling banyak seragamnya bang, wah lain sama bapak-bapak paling seragam hadroh. Lalu mama kan Senin Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu pengajian gabungan PKK, belum lagi gabungan BKMT, gua nggak bulanan, belum lagi gabungan, macem-macem, yang 2 kali bayar tuh, yang 3 kali bayar. Ya kan yang ketemu lunas po, yang ada juru tulisnya, lalu lu bayar po, Rodia nih, lu baru nyetor sekali, Saroh lu belum tuh, tulisin, nggak apa-apa buat semangat. Mama mengajinya paling getol di mana-mana. Jam 1 tengah hari uang udah nyampe ke majelis taklim, speaker jadi upin, mic jadi colok, dipanggilin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romelah, Saroh ngaji roh. Sambil nungguin temennya datang ke majelis taklim dia selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh emak selawatannya adinul lana wal haqulana. Duh nenek masuk, assalamualaikum. Wak nyampe wak, duduk di sana wak di pojokan. Wal adlu lana wal kullu lana. Datang semuanya. Itu kalau selawat itu kan sebenarnya bang, kalau di Mesir itu buat yel-yel tentara, itu biar perangnya semangat, bukan begitu. Di Mesir mah adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana adinulana, begitu semangat jadinya. Pindah ke Indonesia versinya lain, adinulana wal haqulana. Nenek kleker. Masya Allah, ayo kita tingkatin ibadah po, kita ngaji kumpul di pengajian, mumpung masih sehat bang, ada kesempatan, Allah kasih buat kita kesempatan. Kesempatan apa? Nikmat panjang umur. Bicara umur kita nggak tahu, Ustadz saya pengen buat ngaji, repot banget, ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Bener bu? Yang dekat sama kita kan kematian, kita lagi nungguin doang, ini mau mati po. Asal napas kita keluar aja nih kita napas, nggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang. Artinya ya kan deket banget sama kita kematian. Makanya orang tua dulu ngomong, jangan sombong tong jadi manusia. Manusia mah umurnya nggak banyak, cuman 7. Tuh kata kong saya, kok 7 kong? Iyalah kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo.
Kalau nggak Rebo Kemis, iya juga Ki ngomong ya. Iya bang, lagi nunggu giliran doang. Maka kita lagi nyari bekal akhlak kepada Allah perbaiki. Baru selain kita akhlak kepada Allah perbaharui, kita berakhlak kepada sesama kita. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Tetangga baru masuk ke masjid jangan diusilin, antepin. Orang baru doyan sembayang, baru belajar jangan diusilin. Tumben bang lu ke masjid, lah besok jak kapok, jangan bang, antepin. Orang baru belajar, johor 2:30 boleh, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Dakwah dengan akhlak, begitulah. Dan nggak ada temanya kan ini malam ini tuh ya. Iya, mudah-mudahan kita hadir kumpul kemari berkah, amin ya robbal alamin. Cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, ini udah jam 12:30 nih, ceramah terpanjang sedunia nih pok nih. Ini kalau hitung-hitungan ganti tanggal ganti hari ini. Wah iyalah, ini ceramah terpanjang nih, ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu nih saya. Lumayan bayarannya nih Haji Latif. Gede-gede buat ya Bang Haji Latif, Bang Haji Rosidin badannya. Pas banget dia jualannya sapi. Wah lepas bener dah. Ya, dia mah enak kayak bedug Istiqlal. Kalau saya kayak pentungannya dah. Ngapa sih Pak lu tahu girang banget ngomongin gua kurus. Ini mah bukan kurus Pak, saya atlet antara tulang dan kulit gitu kira-kira. Lu girang banget neng. Dah terakhir Bu, Pak, Rasulullah ketika khutbah sebelum ada mimbar pegangan batang korma. Rasulullah kalau khutbah pegangan batang korma selalu dipegangin. Sahabat yang lain ngelihat, kesian ya Rasulullah kalau khutbah selalu pegang batang korma terus. Bagaimana kita musyawarah rame-rame, sepakat yuk kita bikinin mimbar. Akhirnya sahabat sepakat bikin mimbar. Mimbar jadi, Rasulullah khutbah nggak pegang batang korma lagi. Baru beri salam ada suara orang nangis. Kaget sahabat yang lain, siapa ini yang nangis? Orang yang nggak ada suaranya doang. Ternyata yang menangis siapa? Batang korma pok nangis. Wa atakal 'udu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Berkata itu batang korma, ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang, aku senang karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Aku rindu kepadamu, cinta kepadamu, sayang kepadamu. Sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir engkau nggak sayang kepadaku ya Rasul. Makanya aku menangis. Rasulullah ngelihat batang korma, ya Allah, senyum. Apa kata Rasul? Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Bang, batang korma tuh cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi. Makanya kita sebagai umatnya, ayo terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wa'funa ya karim, wa'funa ya karim, wa'funa ya karim ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum
ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول. Mohon maaf ibu bapak hadirin jamaah jangan pulang dulu ntar dikasih atur besek ya. Nah ini aja udah mana beseknya saya juga belum makan ya maksud hati memeluk gunung apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Kile El